action let's go 첫 번호를 찾으러 Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan, nama saya Stewari Chatori dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Natali Suganati. Dan nama saya Jason Pertama. Baiklah, kita akan masuk pada topik pembahasan subtopik yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Nahar. Subtopik yang pertama, pengertian penawaran. Menurut Gregory Mankiw tahun 2000, penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Kuantitas yang ditawarkan meningkat ketika harga meningkat dan menurun ketika harga menurun. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini dinamakan hukum penawaran. Dengan menganggap hal lainnya sama, ketika harga barang meningkat, maka kuantitas barang tersebut ditawarkan akan meningkat. Secara umum, penawaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, atau dengan harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh kelompok produsen atau penjual di dalam waktu, tempat, dan harga tertentu. Yang kedua, pengertian kurva penawaran. Dalam ilmu ekonomi, kurva penawaran adalah garis lengkung yang menggambarkan jumlah atau variabel dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif, yang berarti garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan ke atas. Kurva penawaran juga dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sebagai respons terhadap perubahan faktor-faktor tertentu seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, dan harga faktor produksi. Umumnya kurva penawaran bergerak miring ke atas dikarenakan harga yang lebih tinggi yang mampu mendorong perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa layanan secara lebih banyak, sehingga harga akan menjadi lebih mahal dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari barang yang dibuatnya. Baik, kita lanjut pada faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran dan perubahan kurva penawaran. Jadi, faktor yang pertama yaitu biaya produksi. Faktor pertama yang mampu mempengaruhi kurva penawaran adalah biaya produksi. Bila biaya produksi pada suatu barang lebih rendah dari harga pasar, maka akan mampu memberikan keuntungan pada banyak pihak produsen untuk menawarkan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, teknologi produksi. Minimnya biaya input mampu mendorong para produsen untuk meningkatkan hasil produksi. Selain itu, laba yang diperoleh pun akan semakin meningkat. Penggunaan teknologi seperti mesin canggih terbukti mampu menekan biaya produksi. Yang ketiga, ekspektasi produsen. Setiap produsen tentu memiliki perkiraan atas barang yang diproduksinya, sehingga akan mampu memberikan dampak pada penawaran. Hal ini terjadi karena produsen menganggap bahwa harga produk di waktu yang akan datang akan naik, sehingga mereka akan memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak. Keuntungan yang kita masuk pada yang keempat, keuntungan yang diinginkan produsen. Jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan pun akan memberikan dampak pada harga jual dari produk dan yang akan berdampak juga pada jumlah barang yang ditawarkan. Bila keuntungan semakin besar, maka akan semakin besar juga harga jual pada barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang kelima, harga barang dan jasa. Produsen umumnya akan menawarkan barang atau jasa layanannya pada konsumen lebih banyak bila harganya mengalami peningkatan. Tapi bila harga turun, maka produsen pun akan menawarkan barang dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang keenam, subsidi pemerintah dan pajak. Subsidi yang berasal dari pemerintah dan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah pun turut memberikan dampak pada biaya produksi. Rendahnya pajak bisnis yang ditetapkan oleh pemerintah akan mampu mengurangi biaya produksi perusahaan, sehingga akan semakin meningkatkan tingkat penawaran di pasar. Yang ketujuh, jumlah produsen. Jumlah produsen di pasar memberikan dampak yang relatif lebih rendah pada kurva penawaran. Tingginya penawaran di pasar terjadi karena banyaknya produsen yang bergerak di pasar. Para pengusaha atau pebisnis baru
akan mampu membawa kapasitas serta produk yang baru juga. Namun, perlu diketahui bahwa faktor ini hanya berlaku untuk penawaran pasar, bukan pada penawaran individual. Yang kedelapan, ketersediaan input. Bila input pasar tidak tersedia, maka produsen tentunya tidak bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Hal ini terjadi karena rantai pasokan di pasar terganggu. Beberapa contoh yang memengaruhinya adalah bencana alam dan cuaca. Faktor tersebut akan menghambat komoditas untuk tiba dan masuk ke proses manufaktur. Perubahan dalam faktor produksi dapat mengakibatkan pergeseran kurva penawaran ke kiri atau kurang penawaran, atau ke kanan lebih banyak penawaran. Tergantung pada apakah faktor-faktor tersebut mengakibatkan peningkatan atau penurunan biaya produksi atau ketersediaan faktor produksi. Dan selanjutnya adalah harga dan kuantitas equilibrium. Pada dasarnya, harga equilibrium atau harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Interaksi antara penjual dan pembeli yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli disebut sebagai pasar, sehingga harga keseimbangan juga bisa disebut sebagai harga pasar. Harga keseimbangan terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga keseimbangan dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu pendekatan matematis, menggunakan rumus pendekatan kurva, dan pendekatan tabel. Pendekatan kurva dapat membantu menemukan harga keseimbangan. Untuk bisa menggunakan metode ini, membutuhkan kurva penawaran dan kurva permintaan, sehingga nantinya akan ditemukan titik potong kedua kurva yang merupakan titik keseimbangan. Selanjutnya, dari titik keseimbangan tersebut, kamu bisa menarik garis ke sumbu harga P untuk melihat nominal harga keseimbangan. Sedangkan jika kamu tarik garis dari titik keseimbangan ke sumbu Q, maka akan didapatkan jumlah keseimbangan sebagai contoh kurva harga keseimbangan di bawah ini. Menunjukkan harga keseimbangan sebesar 3.000, sedangkan jumlah keseimbangan sebesar 12 kilo. Teman-teman bisa lihat contoh kurva ada di halaman nomor 10. Ketika berbicara tentang pergeseran kurva, penawaran mengacu pada perubahan dalam jumlah barang atau layanan yang ditawarkan pada setiap tingkat harga yang ada. Perubahan ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti dalam biaya produksi, teknologi, peraturan pemerintah, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan produsen untuk memproduksi dan menawarkan produk. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para penanya dari masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Saya Tusnama Kerenguyu, mewakili dari kelompok 2. Kami ingin bertanya mengenai subtopik kurva penawaran pasar. Apakah ada faktor sosial, lingkungan, atau kebijakan yang dapat mengaruhi penawaran pasar? Misalnya, apakah ada regulasi permintaan yang membatasi jumlah barang yang dapat diproduksi atau dijual? Pemerintah yang membatasi jumlah barang yang dapat diproduksi atau dijual. Saya Nadia Lampus dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan kuantitas equilibrium dalam pasar, serta bagaimana cara untuk menentukan kuantitas equilibrium di pasar? Sekian. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Gabriela Sakamole, mewakili kelompok 6, ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok 4. Tadi sempat disampaikan bahwa subsidi pemerintah dan pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perubahan kurva. Yang menjadi pertanyaan kelompok kami, bagaimana intervensi pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat memengaruhi harga dan kuantitas equilibrium dalam pasar? Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Olistrida Tamawiwi. Kami dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana dampak dari perubahan pendapatan konsumen terhadap kuantitas ekuilibrium barang mewah dan barang inferior? Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Nawati Kaleem. Kami ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Berikan contoh kapan pasar itu dikatakan seimbang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Mercy Dinirado dari kelompok 6. Jadi tadi pada saat penjelasan harga dan kuantitas ekuilibrium sempat mengatakan bahwa harga keseimbangan dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu pendekatan matematis menggunakan rumus, pendekatan kurva, dan pendekatan tabel. Jadi karena cuma dijelaskan seperti itu, tapi pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana pendekatan matematis menggunakan rumus? Apa rumus tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3, saya perkenalkan, nama saya Patricia Mape. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana dampak pajak terhadap harga dan kuantitas ekuilibrium dalam pasar? Terima kasih. Pertama, pertanyaan dari saudari Karen Moyo dari kelompok 2. Apakah ada faktor sosial, lingkungan, atau kebijakan yang dapat mempengaruhi penawaran pasar? Misalnya, apakah ada regulasi pemerintah yang membatasi jumlah barang yang dapat dijual atau diproduksi? Ya, ada berbagai faktor sosial, lingkungan, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi penawaran pasar. Di antara faktor-faktor ini, regulasi pemerintah adalah salah satu yang paling penting. Berikut adalah beberapa contoh faktor yang dapat mempengaruhi penawaran pasar. Mohon disimak. Yang pertama, regulasi dari pemerintah. Pemerintah sering mengeluarkan regulasi yang dapat membatasi atau mengatur produksi penjualan barang tertentu. Ini bisa termasuk kuota produksi, larangan ekspor atau impor, atau aturan lingkungan yang ketat. Dan yang kedua, subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa subsidi kepada produsen untuk meningkatkan penawaran barang atau layanan tertentu. Subsidi ini dapat mendorong peningkatan produksi dan penawaran pasar. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan dalam teknologi produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan penawaran pasar. Yang keempat, perubahan biaya produksi. Faktor-faktor seperti fluktuasi harga bahan baku, tenaga kerja, atau energi yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Perubahan biaya ini dapat mempengaruhi keputusan produsen untuk menawarkan lebih banyak atau lebih sedikit barang. Yang kelima, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti cuaca atau bencana alam dapat mempengaruhi produksi dan penawaran barang tertentu. Misalnya, musim panen yang buruk dapat mengurangi pasokan produk pertanian. Berikan contoh pasar itu dikatakan seimbang. Baik, pasar dikatakan seimbang ketika kuantitas yang diminta oleh konsumen sama dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Ini menciptakan kondisi di mana tidak ada kecenderungan untuk perubahan harga atau kuantitas secara signifikan. Pertanyaan dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh saudari Vanessa Sakamole. Pertanyaannya, bagaimana intervensi pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat mempengaruhi harga dan kuantitas ekuilibrium dalam pasar? Intervensi pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat memiliki dampak signifikan pada harga dan kuantitas ekuilibrium dalam pasar. Ada 2 jenis intervensi yang dapat mempengaruhi pasar. Yang pertama, pajak. Pajak terdiri atas 2, pajak penjual atau excise tax. Pemerintah memperlakukan pajak penjual pada suatu produk, maka biaya tambahan ini biasanya akan ditanggung oleh produsen. Hal ini dapat menggeser kurva penawaran ke atas atau meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan penurunan kuantitas yang ditawarkan dan peningkatan harga di pasar.
Yang kedua, pajak pembeli atau sales tax. Pada kasus pajak pembeli, biaya pajak ditanggung oleh pembeli. Hal ini dapat menggeser kurva permintaan ke kiri atau mengurangi daya beli konsumen dan menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta serta penurunan harga yang diterima oleh produsen. Yang kedua, subsidi produsen dan subsidi pembeli. Yang dari kelompok 3 yang diwakili oleh Saudari Patricia Luang dengan pertanyaan, bagaimana dampak pajak terhadap harga dan kuantitas equilibrium dalam pasar? Pajak memiliki dampak yang signifikan pada harga dan kuantitas equilibrium dalam pasar. Dampaknya tergantung pada apakah pajak dikenakan pada penjual atau pajak penjual atau pajak pembeli. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana pajak memengaruhi pasar. Yang pertama, pajak penjual atau dalam kurung pajak produksi. Pajak penjual adalah pajak yang dikenakan pada produsen atau penjual barang atau layanan. Ketika pajak penjual dikenakan, biaya produksi bagi produsen meningkat karena mereka harus membayar pajak tersebut kepada pemerintah. Ini menggeser kurva penawaran ke atas, meningkatkan harga yang dibebankan kepada konsumen dan mengurangi jumlah yang diterima oleh produsen setelah pajak. Dampaknya pada pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga yang dibebankan pada konsumen menjadi naik. Yang kedua, harga yang diterima oleh produsen setelah pajak turun. Yang ketiga, kuantitas yang dibeli oleh konsumen turun. Yang keempat, kuantitas yang dijual oleh produsen turun. Yang kelima, terjadi perubahan dalam keseimbangan pasar dengan harga yang lebih tinggi dan jumlah yang lebih rendah. Yang kedua, pajak pembeli atau pajak konsumen. Yang pertama, pajak pembeli adalah pajak yang dikenakan pada konsumen ketika mereka membeli suatu barang atau layanan jasa. Yang kedua, ketika pajak pembeli dikenakan, harga yang harus dibayar oleh konsumen termasuk pajak meningkat, sementara harga yang diterima oleh produsen tetap sama. Ini menggeser kurva permintaan ke bawah, mengurangi jumlah yang dibeli oleh konsumen. Dampak pada pasar, yang pertama, harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi naik, harga yang diterima oleh produsen tetap sama, kuantitas yang dibeli oleh konsumen turun, kuantitas yang dijual oleh produsen turun. Terjadi perubahan dalam keseimbangan pasar dengan harga yang lebih tinggi dan jumlah yang lebih rendah. Dalam kedua kasus pajak, hingga harga air yang dibayar oleh konsumen meningkat, sementara harga yang diterima oleh produsen berkurang. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami oleh Siti Tamawiwi dari kelompok 5. Bagaimana dampak dari perubahan pendapatan konsumen terhadap kuantitas equilibrium barang mewah dan barang interior? Jawabannya adalah perubahan pendapatan konsumen dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap kuantitas equilibrium barang mewah dan barang interior. Yang pertama adalah barang mewah. Barang mewah adalah barang yang memiliki elastisitas pendapatan positif. Ini berarti ketika pendapatan konsumen naik, permintaan untuk barang mewah cenderung lebih naik cepat daripada kenaikan pendapatan, dan sebaliknya, ketika pendapatan konsumen turun, permintaan cenderung turun lebih cepat daripada penurunan pendapatan. Dalam hal ini barang mewah, jika pendapatan konsumen meningkat, maka kuantitas akan meningkat. Konsumen akan lebih mampu untuk membeli barang mewah tersebut, sehingga permintaan naik. Ini menyebabkan peningkatan harga dan kuantitas yang dijual di pasar barang mewah. Sebaiknya jika pendapatan konsumen turun, permintaan akan barang mewah dapat turun lebih tajam daripada penurunan pendapatan, menghasilkan penurunan kuantitas, equilibrium, dan harga. Yang kedua adalah barang interior. Barang interior adalah barang yang memiliki elastis pendapatan negatif. Ini berarti ketika pendapatan konsumen naik, permintaan untuk barang interior cenderung turun, dan sebaliknya. Dalam hal ini, barang interior, jika pendapatan konsumen meningkat, maka kuantitas akan cenderung menurun. Konsumen yang lebih mampu akan cenderung beralih ke barang yang lebih baik atau lebih mahal, sehingga permintaan untuk barang interior turun
ini dapat menghasilkan penurunan harga dan kuantitas yang dijual di pasar barang interior. Sebaiknya jika pendapatan konsumen turun, permintaan akan barang interior cenderung naik karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah. Ini dapat menyebabkan peningkatan kuantitas dan harga barang interior. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari saudara Nadia. Bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan kuantitas equilibrium dalam pasar? Penawaran dan permintaan adalah dua faktor utama yang berinteraksi untuk menentukan kuantitas equilibrium dalam pasar. Konsep ini adalah inti dari ekonomi mikro dan penjelasan bagaimana harga dan kuantitas suatu barang atau jasa ditentukan dalam suatu pasar. Yang pertama adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu ditawarkan di berbagai tingkat. Harga pada suatu waktu tertentu ini digambarkan dalam bentuk kurva penawaran dan menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Secara umum, kurva memiliki hukum penawaran yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga naik, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang, dan jika harga turun, mereka akan cenderung menawarkan lebih sedikit barang. Yang kedua adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang konsumennya bersedia dan mampu membeli di berbagai tingkat. Harga barang suatu waktu tertentu ini digambarkan dalam bentuk kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Kurva permintaan memiliki hukum permintaan yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, jika harga naik, konsumen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang diminta. Dan jika harga turun, mereka akan cenderung menginginkan lebih banyak barang. Yang ketiga adalah kuantitas equilibrium. Kuantitas equilibrium adalah jumlah barang atau jasa yang sebenarnya dijual dan dibeli di pasar pada harga yang seimbang. Ini adalah titik di mana kurva penawaran dan kurva permintaan bersilangan. Pada titik equilibrium, kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta oleh orang, karena itu tidak ada tekanan harga yang signifikan. Inilah mengapa disebut equilibrium, karena tidak ada intensif bagi harga yang bergerak naik atau turun secara signifikan pada saat itu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh saudari Mercy mengenai rumus menggunakan pendekatan matematis. Dapat dilihat di sini rumus pendekatan matematisnya, dan saya akan menjelaskan sedikit contoh menghitung harga keseimbangan menggunakan rumus pendekatan matematis. Dapat kita lihat di sini, diketahui Y sama dengan 80 min P, sedangkan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 8P min 100. Perhitungannya sebagai berikut. ID sama dengan QS. ID itu 80 min P sama dengan 8P min 100. Jadi 80 min P ini dari ide yang ini. 8P min 100 itu dari QS. Kemudian P-nya ini kita satukan di sisi sebelah kiri. Jadi min P dan min 8P. Kemudian 80-nya ini kita pindahkan di sisi sebelah kanan. Maka 100 min 80. Kemudian min 9P ini berasal dari min P sama dengan min 8P, sama dengan 100
100 ditambah min 80 sama dengan min 180. Maka P-nya min 180 dibahagi dengan min 9P, maka kita mendapatkan hasilnya 20. 100 kurang 80 atau min 100 yang di Kurang 100 kurang 80 kayaknya. 100 kayaknya. Min itu karena kalau min 100 Bukannya dia bahasa ya. Sekian cukup menerima. presentasi dari kami. Semoga seluruh jawaban yang kami berikan dapat disimak dan disimpan oleh teman-teman sekalian yang menjadi ilmu untuk depan. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러